ini klien kita, Pak Rainbow dan Pak Petra. Dan saya dijanjikan jaket. Bu Petra, sorry. I think the beer is too much ya. Jadi Bu Petra dan Pak Rainbow. Di situ ada Pak Gober. Ya, mungkin nanti akan saya cek di gambarnya. Potongan itu akan tak evaluasi jika nanti memang diperlukan ditambah, saya tambah nanti. Tergantung, that depends on the height of the building also, and if it's more high, we need more long. But if it's not too high, we can do like medium size or overlapping system. And ladies and gentlemen, I'm with Mr. Little Rainbow. Jadi saya Bang. Ini anak klien saya, ini yang rock and roll sekali. jadi kalau belanja, jadi yang banyak tarik bayar berapa minggu ketemu sama Yudis. Ya. Ya, Yudis Yudis ya. dari di Ubud. Dan Cantika dari yang Nanti anaknya. kalau main musik lagi manggung, Ya. kasih tahu om Ya. nonton ya. Oke, mau pogo nanti. Ya, Can you sign maybe here? Oke. Sini aja Pak, sorry. Samping ya. Oke. Sorry teman-teman, hari ini kita bakal pergi ke lokasi Lepang, di daerah Lepang buat ngelihat lokasi dari villa dari Bu Peta dan Pak Rainbow ya. Jadi saya bareng Yogi kita bakal cek ke lokasi langsung. Oke, let's go. Menunggangi malam, bertabur bintang, arungi sepi, jelajahi sendiri. Deru tanda tanya, cumbu kepala, rasuki jiwa, bunuh hati nurani. Hidup hanya sekali, mari nikmati. Tak ada jalan memutar balik kembali. Kita adalah kunci beribu bahagia, kala cahaya tujuh sukacita. Jadi tujuan kita ke lokasi adalah mencek bagaimana, bagaimana kondisi di lapangannya. Jadi saya sama Pak Rainbow dan Bu Petra ini lahannya menarik banget ya, di daerah Denpasar dekat sungai dan ada view. Wow, jarang banget ada proyek seperti ini. Aku telan semua, seisi semesta. Ku nyalumat habis tenggak, hampa tersisa. Kan ku telan semua. Sekarang ini kita ada di ujung dekat sungai. Ternyata kita harus bikin sandaran atau tanggul dulu. Ya. Wih, bagus sekali lahan. Bagus sekali. Super view. I like wow. Bagus sekali. Lama nih, nyarinya lama. Beruntung. You guys very lucky, you know. Serious. Right away, yes. This is it. This is it. No one Pokoknya di sana. No one will bother you there. No one will bother you. Like okay, that's like and like ya bagus sekali hook. But we should put this the boundary level here. We do the structure here because or else the land will be moved and you put the building. If only there was a rice field. Yeah. Wow, it's gonna be different. Ya, saya udah ada di bawah sungai ya. Jadi
saya temuin jalan untuk bisa ke pinggir sungainya dan mengecek bagaimana kondisi di bagian bawah untuk di bagian area tanggulnya. Dan ternyata memang merahnya udah ke arah yang salah ya. Jadi dia ke sini tapi harusnya seperti itu dia menahan. Dan ada problem yang sangat parah banget. Kalau kita perhatiin nih, tuh teman-teman, temboknya sudah pecah. Dia sudah ada crack. Pecah dengan gila, pecah besar banget nih. Gila nak. Ini bocor nih. Gila. Ini harusnya gini dia sistemnya. Iya, kalau biasanya di tanggul kan pasti ada peresapan ya. Jalur air dia. Ini ditutup rapat jadi. Oke, udah ngecek ke bawah, kita balik dulu ke atas. Dan ini adalah petualangan Bolang, bocah petualang. Ayo Gi. Gampang-gampang aja. Yang naik ke side dulu. Uju. Uyu. Goyang. Aduh. Mantap. Tolongin kek kalian. Ya, udah. Limo. Si. Ya, udah dicek ya. Terlaluanan ya. Lokasinya bagus sekali. Jadi sunset di situ, sunrise-nya di sini pas dari sungai. Mantap. Malah lebih enak jadi yang bikin desain dari tinggi ke bawah turun. Jadi teman-teman ini rekan di permusikan, dunia permusikan sekarang perproyekan. Bos letter dari bos cap. Pagi hari di Lepang Kesiman. Jadi saya hari ini jadwalnya adalah untuk mengecek lahan ya. Pengecekan lahan dengan pengukuran. Jadi saya udah datangkan surveyor untuk tanah Pak Madi Rembo dengan Ibu Petra. Jadi saya lihat di lokasi sih udah ada perbaikan ya. Karena kemarin kita waktu survei itu tanggulnya atau senderan untuk lahan ini yang di sebelah sungai ini udah retak ya. Dan ini dari surveyor kayaknya memang orang-orang yang udah berkompeten di bagian sipil juga. Jadi dari pengamatan kayaknya strukturnya masih sangat meragukan ini. Tapi kita lihat aja gimana prosesnya. Jadi mereka udah bikin fondasi baru untuk menahan tanahnya ini agar tidak bergerak ya ke arah sungai. Jadi saat ini Pak Komang lagi menyiapkan timnya untuk topografi. Kita lihat bagaimana prosesnya ntar. Titik-titik pondasinya udah disiapkan. Jalan. Gol. Dan ini saya lagi ada di lokasi paling bawah dekat sungai, pas di tanggulnya, senderannya. Nah, ini dia. Saya agak ragu-ragu sih dengan kondisi yang akan dibuat sekarang, yaitu penambahan struktur baru penahan untuk kolom ya, dengan pondasi cakar ayam, lot lapak.
emang lebih baik ditambahkan bore pile ya, karena posisinya dekat banget sama sungai. Bahaya sekali, pergerakan pasti akan terjadi kalau ada tekanan dari atas. Ini tinggi sekali. Oke teman-teman, itu tadi kita udah ukur ke lapangan ya, udah survei evaluasi di lapangan dengan klien kita Pak Rembo dan Bu Petra untuk proyek rumah tinggalnya ya. Kalau dibilang rumah tinggal sih kelasnya udah sekelas villa, terutama dengan view-viewnya luasan 6,5 aro itu untuk rumah tinggal sudah sangat luar biasa besar sekali. Tentunya dengan kebunnya juga itu bakal asik, rumahnya asik banget. Kalau dengan view, dengan penataan dan segala macam itu akan lebih gampang diatur dengan luasan 6,5 aro. Semuanya bakal dapat. Nah, seperti yang kita cek di lapangan, saya evaluasi bareng klien, saya menyarankan ke mereka untuk melakukan pengukuran ulang ya. Karena sebenarnya desain ini sudah ada yang mendesainkan di awal bangunan. Jadi Gauri itu hadir selaku desainer untuk bagian interiornya. Tapi setelah kita evaluasi bersama, ternyata desainnya itu di tanah yang flat. Sedangkan kita survei di lokasi itu konturnya turun ke bawah. Dan itu lokasinya memang agak ekstrim di pinggir sungai. Dan kita sudah cek juga kondisi senderan atau tanggulnya itu bermasalah ya, udah crack. Jadi itu udah diperbaiki oleh pengembang. Dan kita ngajak tim baru di lapangan. Ini pertama kali saya kerjasama dengan Pak Komang Arsana, yaitu Ars Topografi. Hasilnya lumayan bagus sekali ya, jadi di luar ekspektasi lebih bagus gitu. Jadi beliau dengan timnya 3 orang mengukur semuanya dan memberikan semua data secara spesifik. Teman-teman bisa perhatikan di video berikutnya, ini diperlihatkan bagaimana animasi atau video yang udah didapatkan berdasarkan hasil survei lapangan. Kelihatan banget kalau lahannya ini memang turun ke bawah dari arah jalan ke sungai, itu transisinya tidak rata. Jadi kita harus sesuaikan kembali bangunannya berdasarkan hasil ukur lapangan. Nah, untuk lebih jelasnya saya bakal perlihatkan di SketchUp dalam komputer saya. Nah, berikutnya ini bagaimana bangunan setelah kita masukkan ke dalam hasil ukur lapangan. Ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan kembali. Jadi itu tidak 100% sesuai. Jadi pengalaman kerja saya sangat hati-hati sekali jika mendesain kalau kita belum punya data topografi secara spesifik. Kita tidak bisa berpatokan pada surat tanah ya. Itu harus kita ukur ulang kembali. Pasti akan ada beberapa perbedaan di situ. Dan ini terbukti di proyek ini. Setelah kita cek di sana, ternyata, nah teman-teman bisa perhatiin di video ini. Bangunan yang kita sudah terapkan ke dalam site ini flat, sedangkan di depannya itu harusnya udah turun ya. Ini bakal kita sesuaikan kembali dan kita bakal diskusiin di meeting berikutnya dengan klien. Apakah akan dipertahankan seperti ini atau kita akan bikin turun ke bawah. Jadi itu bakal bagus sekali. Misalnya kita dari dalam bangunan melihat ke bawah, turun seperti itu view-nya akan maksimal. Beda dengan tanah yang lurus, jadi view itu akan terblok. Sedangkan kalau kita bikin permainan transis, kita akan melihat view-nya lebih maksimal. Nah, ini teman-teman perhatiin. Bangunan udah dimasukin ke dalam SketchUp. Nah, di bagian depan ini kelihatan. Ini tinggi sekali. Posisi bangunan berdasarkan sungai, dari sungai itu udah tinggi, ditambah dengan kondisi lahan dan dibikin flat, itu terlalu tinggi. Kita akan sesuaikan kembali. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengan setia di channel Gauri ini untuk memview bagaimana proyek ini dari awal sampai kita akhirnya udah tambah detail dan kita akan menuju ke step berikutnya. Jadi stay tune di channel ini, kita akan lihat di part berikutnya bagaimana proses desain dari proyek Pak Rembo dan Bu Petra di daerah Lepang. Thank you guys, see you soon.